Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat luang waktu, bisa melangkahkan kaki, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman Islam. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa umur yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan senantiasa kita gunakan untuk taat kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam ani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua diakui umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, yang pertama, khotib berwasiat takwa khusus untuk diri pribadi khotib dan umumnya untuk jamaah salat Jumat sekalian. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini khotib akan menyampaikan sebuah tema tentang 6 wasiat Imam Ghazali terhadap murid-muridnya. Yang pertama, Imam Ghazali berwasiat kepada muridnya. Suatu hari Imam Ghazali bertanya kepada muridnya, "Wahai murid-muridku, apa yang paling dekat dari diri kita di dunia ini?" Muridnya menjawab, ada yang menjawab ibu, bapak, guru. Kemudian Imam Ghazali menjawabnya, "Betul wahai murid-muridku. Tetapi sesungguhnya yang paling dekat dari diri kita di dunia ini adalah kematian, adalah mati. Dimanapun kita berada, sedang apapun kita berada, dimanapun tempatnya, mati sudah mendamping kita. Janji Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Yang sedang sehat bisa saja mati, yang sakit bisa mati, yang sedang senang bisa mati, yang sedang susah pun bisa mati. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullu nasi dakhilun. Mati itu adalah buah pintu. Bagaimana setiap manusia akan masuk terhadap pintu tersebut. Jadi bahwasanya kematian itu adalah yang paling dekat dari diri kita, kata Imam Ghazali. Bukan hanya untuk ditakuti, bukan untuk dijauhi, tapi kita harus senantiasa ingat dengan kematian. Apakah sudah ada bekal dalam diri kita untuk bekal kematian nanti? Karena setelah kita hidup di dunia ini ada kehidupan
yang selanjutnya, yaitu di alam kubur atau alam barzah, di mana sebelum kita nanti hidup di akhirat, maka akan mengalami yang namanya alam barzah. Baik buruknya, senang susahnya, nanti di akhirat kita akan masuki fase yang sebenarnya itu alam barzah. Tentunya kita harus menyiapkan bekal dari sekarang ketika hidup ini adalah bekal amal baik, amal saleh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apa yang paling jauh di dunia ini? Muridnya ada yang menjawab, bintang, matahari. Bahkan ada yang menjawab, negeri Cina. Betul wahai murid, jawab Imam Ghazali. Sesungguhnya yang paling jauh dari diri kita adalah masa lalu. Masa yang telah terlewati tidak akan kembali lagi. Jangankan 5 tahun, 10 tahun yang lalu, 5 menit yang tadi kita duduk tidak akan kembali lagi. Apalagi umur kita tidak akan kembali lagi, muda lagi kalau yang betul. Menit ini tidak akan bisa kembali lagi. Oleh karena itu, pergunakanlah kesempatan waktu untuk senantiasa kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihah, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Watawasau bil haqq, watawasau bisr, dan saling mengingatkan, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tugasnya mengingatkan bukan tugas ustadz, kiai, ajengan, tapi tugas kita semua sebagai makhluk manusia untuk saling mengingatkan terhadap manusia yang lainnya. Jadi yang paling jauh kata Imam adalah masa lalu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada Jumat hari ini senantiasa kita pergunakan waktu kita. Ada orang yang sehat, umurnya ada, tapi enggak luang waktunya, sibuk, mungkin lagi sibuk kerja. Waktunya ada, umurnya ada, tapi enggak sehat, enggak bisa ikut pengajian ataupun amal kebaikan yang lainnya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita senantiasa pergunakan waktu kita yang sebaik-baiknya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian Imam Ghazali bertanya lagi kepada muridnya, wahai murid-muridku, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, langit, bumi, gajah. Betul wahai murid-muridku. Tapi sungguhnya yang paling besar di dunia ini adalah menahan hawa nafsu. Hawa nafsu. Banyak sekali orang yang terjumus ke dalam kemaksiatan karena tidak bisa menahan hawa nafsunya, emosinya. Rasulullah SAW bersabda, jihadul akbar jihadun nafs. Sesungguhnya jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Hawa nafsu, kalau yang punya jabatan pengen naik lagi jabatannya, nafsu pengen kedudukannya lebih tinggi lagi. Yang punya harta pengen nambah lagi, hawa nafsu duniawi. Yang lain-lainnya. Oleh karena itu, bahkan jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan. Hawa nafsu kita bisa jaga, baik lisan kita dan perbuatan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, wahai murid-muridku, apa yang paling berat di dunia ini? Muridnya menjawab, besi, batu. Betul wahai muridku. Tetapi sungguhnya yang paling berat
dari diri kita di dunia adalah amanah. Memegang amanah, jabatan baik jabatan sebagai keluarga, baik di lingkungan ataupun yang lainnya. Sesungguhnya diri kita itu adalah miliki amanah. Kalau seorang suami miliki amanah, tanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Harta adalah amanah, anak adalah amanah. Bagaimana kita punya anak nanti, suatu saat nanti akan diberi pertanggungjawaban. Bagaimana kita mendidik anak kita? Apakah sudah mendidik kita untuk yang baik? Mengajarkan sholat yang 5 waktu, mengingatkan sholat yang 5 waktu, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Harta kita pun adalah amanah. Sesungguhnya nanti akan dipertanggungjawabkan dari mana asal itu dan dikeluarkan untuk apa. Sesungguhnya amanah itu adalah berat. Bahkan Umar bin Khattab ketika mendapatkan jabatan sebagai khalifah, bukan bersenang tapi bersedih. Beda dengan zaman sekarang. Orang berlomba-lomba ingin menjabatan. Tapi apa? Sesungguhnya jabatan itu adalah berat sebagai amanah. Kalau amanah itu tidak dimanfaatkan, tidak digunakan semestinya, maka dia yang akan menanggung. Baik sebagai kepala lingkungan dan yang lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian Imam Al-Ghazali bertanya lagi kepada muridnya, wahai murid-murid, apa yang paling ringan di dunia ini? Muridnya menjawab, kapas, debu, daun. Betul wahai muridku. Tapi sungguhnya yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Kenapa? Saking terbiasanya meninggalkan sholat, sudah terbiasa. Tidak jadi hal yang berdosa. Bahkan Allah mengancam, jangankan meninggalkan sholat, melalaikannya pun itu sudah dosa. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un anhum. Sesungguhnya kita semua telah mengetahui tentang salat. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Waman tarakaha faqad hadamadin. Barang siapa yang meninggalkan salat maka nyata telah meruntuhkan agama. Di antara ibadah yang sekian banyak nanti di yaumil qiyamah yang pertama kali dihisab adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Idza salahat salahat sa'iru amalih wa idza fasadat fasadat sa'iru amalih. Yang pertama kali nanti dihisab di yaumil qiyamah adalah salat. Idza salahat salahat sa'iru amalih. Apabila salatnya rapih, beres, benar, maka akan rapih pula semua amal ibadah yang lain. Wa idza fasadat sa'iru amalih. Apabila salatnya tidak rapih, tidak beres, maka tidak akan rapih pula ibadah yang lain. Artinya melihat seorang itu bisa dilihat dari salatnya. Kenapa? Karena kalau sholatnya benar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya benar, tidak akan mungkin mencuri. Kalau sholatnya benar, tidak akan melakukan kemaksiatan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga ibadah sholat kita, khususnya bagi laki-laki. Kita makmurkan, ramaikan masjid musola kita. Kenapa? Karena fadilah sholat berjamaah 27 derajat dibanding nasu. Sholatul jamaah abdul min sholatil fadli bisab'i wa isrin darajah. Belum tentu kalau kita sholat sendiri kita khusyuk. Yang berjamaah pun belum tentu. Tapi kalau kita sholat berjamaah minimal kita mengikuti imam, kalau kita jadi makmum, bacaan pun akan rapih. Tapi beda dengan kalau kita sholat sendiri.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, pesan dari Imam Ghazali yaitu yang paling ini adalah meninggalkan salat yang 5 waktu. Hadirin rahimakumullah. Yang keenam adalah Imam Ghazali bertanya lagi kepada muridnya, wahai muridku, apa yang paling tajam di dunia ini? Muridnya ada yang menjawab, pisau, pedang, golok. Betul wahai murid-muridku. Tapi sungguhnya yang paling tajam ini ada lidah, lisan. Tidak sedikit orang yang terluka hatinya dengan lisan kita, lidah kita. Kalau kita teriris oleh pisau, pedang, mungkin bisa diobati. Tapi kalau teriris oleh lisan kita, itu akan membekas pada diri kita, bahkan mungkin sampai keturunan kita. Na'udzubillah. Bahkan Rasulullah berpesan dalam satu hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul, maka berbicaralah khairan, yang baik, yang bagus, aw liyasmut, kalau tidak bisa lebih baik dia. Oleh karena itu, lisan, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Jangan sampai dari lidah kita, lisan kita akan membuat luka terhadap orang lain, membuat kebencian, membuat pertengkaran dengan orang lain. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan 6 wasiat Imam Ghazali kepada muridnya, mudah-mudahan bisa kita merenungi, kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama adalah yang paling dekat dari diri kita adalah kematian. Yang paling jauh dari diri kita adalah masa lalu. Yang paling besar adalah menahan hawa nafsu. Yang paling berat adalah amanah. Yang paling ringan adalah meninggalkan salat 5 waktu. Dan yang paling tajam adalah lisan. Mudah-mudahan hikmah maka dari baik ini kita semua bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib khususnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyya bitaqwa faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.